Halo audiens Men's Obsession, kami kali ini berkesempatan mewawancarai satu dari CEO pilihan 2022 persembahan Men's Obsession, yakni Bapak Edward selaku CEO SMU Healthcare di bidang industri layanan kesehatan. Mari kita simak wawancaranya. Tahun 2008, saya mau nggak mau harus balik ke Indonesia. Jadi sebelum itu, saya 15 tahun sudah di Amerika dan sudah istilahnya bermimpi retired, ya happy life lah ya. Namun 2008 krisis moneter dunia menyebabkan saya mesti ambil keputusan yang lumayan drastis. Nah, keputusan ini adalah balik ke Indonesia. Jadi di sana saya udah punya misalnya usaha ya. Sudah lumayan stabil, usahanya itu house cleaning service. Nah 2008 krisis moneter pada kehilangan misalnya rumahnya bahkan, jadi kita hilang klien ya, masa-masa sulit ya. Ini ya mirip COVID ya, ada sebuah strike ya, COVID strike gitu. Ya kalau saya bisa katakan yang sang pencipta ini bukain jalan ya. Saya masukin CV, diterima. Nah, posisinya adalah junior manager, ada plus in training. Dia bilang setelah joining Siloam, saya dikasih kesempatan buat audit rumah sakit Siloam paling baru kelar waktu itu di 2011, MR-CCC yang di Semanggi. Wah, terus saya dipanggil CFO, saya bilang saya, ini audit sudah running 6 bulan dan nggak kelar nih. I need someone untuk kelarin ini 3 bulan. Saya bilang oke, satu suruh audit rumah sakit. Saya bilang kelemahan saya adalah saya nggak tahu benda-benda di dalam rumah sakit kecuali stetoskop ya. Ya kalau disebut apa yang bintik apa segala macam saya nggak ngerti itu waktu itu. Jadi saya bilang gini, kalau proyeknya mau berhasil mesti di accompany sama perawat. Saya nggak minta dokter loh, saya minta perawat. Temenin aja perawat, saya minta 10. Ini kalau mau kejar 3 bulan ya. Dia nggak kasih perawat, dia bilang oke lah, kalau student perawat gimana yang masih sekolah. Saya bilang saya ambil gitu. Jadi tiap hari itu berangkat ke sana, audit rumah sakit 36 lantai ya. Projectnya kelar, auditnya kelar 2 bulan ya. Dan saya yakin kita melakukan pekerjaan yang sangat bagus, everybody senang dengan hasilnya. Lalu, nah ini perjalanan karir ya, dari junior manager in training, habis itu saya mulai diangkat, disuruh udah kamu fokus, sekarang nggak usah pikirin finance. Padahal saya pikir saya udah kelarin RT-nya nih. Nah, habis itu Siloam bilang, kamu yang mimpin sekarang semua pipeline-nya buat establishment rumah sakit baru. Satu, saya happy, tapi ya happy-nya ini disertai dengan rasa takut ya, karena nggak pernah mimpin proyek. Kalau boleh gitu saya dikasihkan mentor. Sebulan aja deh saya coba serap ini ya. Udah dikasih mentornya orang bule, dan dia ini salah satu mentor project management yang lumayan bagus ya. Singkat cerita, 1 bulan berlalu saya bilang sama grup CEO-nya Siloam, oke, saya siap nih. Tapi kalau 3 bulan kemudian saya nggak cocok dengan project management, boleh nggak saya balik ke finance? Dia bilang boleh. Oke, saya lanjutkan. Nah, saya lanjutkan, langsung dikasihkan 4 proyek untuk disuruh pimpin. Saya pindah karena headhunter datengin saya. Dia bilang begini, kamu ngapain di Siloam? Udah, kamu mendingan jadi ikan di kolam kecil nih. Itu kan bisa naik pangkatnya gampang, ketimbang jadi misalnya ikan kecil di lautan lepas. Buat saya masuk akal gitu ya. Terus di offer ya benefit yang lebih bagus. Jadi saya pindah deh. Saya pindah jadi deputy COO. Jadi di Siloam sendiri terakhir saya selama 2 tahun 5 bulan saya naik jabatan kira-kira 3 kali ya. Gitu. Terus pindah lagi, terus wah asik nih naik lagi. Di Omni saya nggak lama, hanya 1 tahun. Nah karena saya udah diminta sama
grup Mayapada. Nah, setahun kemudian dipanggil lagi, ketemu dengan misalnya The Crown Prince ya, Pak Jonathan Tahir. Dan saya set up di Mayapada corporate team yang pertama kali. Mereka udah punya 2 rumah sakit waktu saya join ya, tapi 2 rumah sakit ini berjalan sendiri-sendiri. Tidak punya, misalnya ya kayak 2 PT berbeda aja, seragamnya beda, SOP-nya beda, form buat pasien pun bahkan beda. Nah gitu, jadi saya set up corporate team, lalu buat misalnya uniformity ya. Saya bilang 3 tahun di Mayapada. Lalu saya di headhunted lagi oleh private equity sekarang. Nah, saya nggak terlalu terkenal di Indonesia, tapi saya lumayan punya very good network di Singapura dan di Jepang. Belajar mengenai rumah sakit nih. Karena gini loh, kita mesti mengakui ya, Indonesia pasti ada ketinggalannya dong dari negara luar ya. Nah, ini yang saya pikir, ya udah, orang-orang Indonesia yang mesti belajar. Gitu, kita mesti bisa pilih mana yang proper untuk diambil, mana yang nggak cocok. Contoh, waktu saya ke Jepang, saya lihat, wah ini rumah sakit keren sekali, tapi kosong, jarang pasien. Jadi agak unik ya, saya ceritain biar kita bisa sedikit paham nih ya. Di pintu utama lobi rumah sakit, cenderung ada satu wanita dengan pakaian jas keren, sambil teriak-teriak, "Ohayou gozaimasu!" gitu, sambil duduk gitu ya, welcoming misalnya klien buat masuk rumah sakit teriak gitu. Buat saya, waduh, ini kalau di Indonesia bisa diketawain ya. Nah, masuk itu nggak ada tuh yang namanya information booth dengan teller ya, counter itu nggak ada, semuanya udah mesin. Jadi kayak ke ATM, masukin nomor dia mau ke dokter mana gitu, nanti keluar print outnya. Nah, dan di ruang tunggu untuk melihat dokter, nah jadi ini yang saya bisa acungin jempol, privacy itu sangat terjaga. Jadi belajar itu semua, saya pikir dengan melengkapi kepala ya, dengan pengetahuan ya, ini bisa nanti diimplementasikan untuk bikin yang better hospital. Waktu itu industrinya saya rumah sakit ya di situ. Nah, setelah dari Mayapada pindah ke private equity, nah pola berpikirnya berbeda. Saya dikasih kesempatan untuk jadi CEO, bikin rumah sakit grup baru. Tapi udah dikasih tahu sama yang punya dana bahwa kita mau rumah sakit ini jalan dengan BPJS. Jadi kita nggak mau pasien yang premium tuh kayak Silom, kayak Mayapada. Kita malah ngincernya yang pasien BPJS. Can you make it? Nah udah, saya bikin presentasi dong. Saya bilang dunia BPJS di Indonesia ini kan populasinya 270 juta. Ya, untuk yang segmen kecil ya kita cuma pikirkan balik lagi 5-8%. Gimana yang pakai kutip ya, di maksudnya setelah yang 8% itu 92% loh marketnya, jadi bisa. Nah, saya desain, saya lakukan. Nah, 1 tahun setelah sudah punya 3 rumah sakit baru. Gitu. Nah, jadi perkembangannya sangat cepat. Nah, waktu diajak pindah ke SME Healthcare, nah private equity juga nih. Behind the scene itu big corporates Jepang, Sumitomo Bank, ya Sumitomo Industry. Nah, jadi waktu diajak pindah kemari, saya sebenarnya nggak terlalu tertarik karena saya udah sangat happy dengan private equity sebelumnya. Nah, yang membedakan adalah kita kasih kamu nih chance untuk nggak cuman setting up rumah sakit loh. SME ini bisa punya rumah sakit, bisa punya whatever you would like to see. Nggak hanya rumah sakit. Nah, kalau sebelumnya di Falcon saya cuma dikasihkan jadi CEO buat rumah sakit ya. Nah, kalau di sini selama bidang kesehatan saya bisa garap intinya. Nah, jadi saya pindah kemari dengan ekspektasi baru ya. Nah, semoga itu menjawab pertanyaannya. Oke, kalau SMU hari ini hanya membawahi bidang bilangnya KSO, kerjasama operasional di bidang radiologi. Nah, radiologi ini ada 2, satu untuk imaging, satu lagi untuk kateterisasi jantung. Nah, jadi ada 2 grup itu nih di bawah SMU saat ini. Nah, mau ngapain ke depannya? Kita akan memang bikin lini-lini baru nih. Ya, jadi semoga nanti kalau udah lebih gede, nanti kita set up PT khusus di bawah itu untuk managing bisnisnya. Waktu saya gabung bulan November 2019, ini kalau ingat-ingat, saya kaget ya waktu baru masuk. Di bulan pertama itu saya kaji dokumen-dokumen dan saya pikir ini kok kenapa company kayak gini ya? Karena company ini adalah PMA bukan PMDN. Ya, jadi saya mikir deh, loh
kok perusahaan harusnya dari tampilannya bagus ya, atraktif gitu, kok super merugi startup ya. Waduh, ini burning money nih. Jadi saya pikir saya mesti lakukan sesuatu. November, Desember saya kaji itu, dan bulan November waktu ketika saya gabung itu adalah bulan terburuknya SMU di dalam performance keuangan. Itu paling ada dilihat jurangnya itu jurang keuangan di situ. Aduh, saya pikir ini kacau sekali ya. Nah, saya kaji, saya minta waktu 2 bulan, saya lakukan usulan-usulan strategi ya untuk melakukan pembenahan deh. Bagusnya 10 bulan kemudian, nah itu udah COVID loh. Nah, 10 bulan kemudian SMU mengalami EBITDA positif pertama kali. Ya, saya pun nggak sangka, investornya nggak sangka, founder juga nggak sangka di situ. Ya, tapi balik lagi yang saya lakukan adalah drastic measure. Nah, data-data itu nggak dikasihkan ke manajer, ke supervisor. Jadi yang tahu company untung dan rugi hanya direktur dan owner di situ. Di zaman saya bilang nggak bisa. Tim dari bawah, dari level staff sampai level atas harus tahu performa company, karena mereka harus belajar peduli. Mereka nggak hanya harus berpikir bahwa mereka dapat gaji setiap akhir bulan, tapi mereka mesti tahu. Kalau mereka nggak tahu kondisi perusahaan gimana, mereka punya hati ya untuk peduli dan ini kita mesti selamatkan. Loh, kita satu perahu together kok. Kalau nggak dibenahin, itu tenggelam. Menurut saya ini perbaikan-perbaikan yang kita lakukan lumayan unik ya, gebrakan-gebrakannya, baik yang diketahui oleh tim di bawah dan apa yang dilakukan di atas. Kalau saya berpikir ya, melihat angka-angka dan yang lain-lain, sebelum waktu saya masuk November 2019, pandemi pertama kali direport itu bulan Maret 2020 yang ibu dan anak ceweknya itu ya masuk ke Indonesia, itu yang ketularan pertama kali itu 2 orang. Lalu bulan April yang saya mulai wabahnya muncul ya. Nah, antara bulan November 2019 kita kan udah dengar tuh, saya kaji. Nah, saya panggil orang pertama yang saya panggil untuk diskusi dalam adalah GM HRD. Pertanyaan saya jelas, orang sebanyak ini dengan company ukuran revenue seperti ini, apakah masuk akal? Coba kasih tahu strateginya saya. Nih, karena balik lagi, nah kerjaannya nggak ada, terus di hire. Nah, pas ketika saya lihat the designer, nah direkturnya adalah designer untuk departemennya dia. Nah, desainnya salah. Jadi menurut saya karena desainnya salah ini menciptakan repeat manpower. Contoh ya, dulu tuh di setiap direktorat ada yang namanya admin. Fokusnya apa? Misalnya kalau beli tiket pesawat aja, dia yang beliin. Lah kenapa nggak di-pool? Gitu, decentralized. Nah, jadi ada memang harus terjadi sentralisasi, ada yang harus didesentralisasi, empowerment. Nah, kalau ini semua tipenya adalah semua direktorat mau punya power untuk menentukan. Jadi kalau dia mau belanja, dia langsung bilang ke bawahannya langsung. Jadi dia nggak mau misalnya offending. Mungkin dulu ya menurut saya. Kadang-kadang ya silo kerjanya. Gitu. Nah ini sebetulnya dari itu sendiri terjadi sebuah adjustment yang lumayan drastis. Gitu. Nah menghadapi COVID nih sekarang. Waktu menghadapi COVID, kita ini udah healthy duluan. Gitu. Kan kalau kita dengar ada memang major layoff ya karena COVID segala macam. Tapi menurut saya COVID itu tidak perlu kadang disikapi dengan layoff. Nah kalau action plan-nya yang saya lakukan kan untuk betul-betul menjaga perusahaan ya. Nah waktu COVID datang, bulan April itu adalah bulan pasien paling sedikit yang SMU punya di sejarah. Gitu. Bayangin, saya baru masuk terus harus menghadapi situasi krisis keuangan ya, mesti menyehatkan perusahaan. Lalu COVID harus tiba juga di Indonesia. Nah di sini yang saya mesti lakukan adalah yaudah, COVID sometimes adalah sebuah rem yang tercipta di market. Nah artinya apa? Ya udah, momen-momen di mana kita mesti mensikapi mikir, di mana kita jadi pinter, kita harus bisa adaptasi lah. Ya, contoh kita lakukan PR project kecil di mana kita bisa lakukan gimana nih saving ekstra gitu. Jadi nggak bisa jor-joran seperti itu. Nah, jadi waktu COVID tiba, kita udah banyak remnya nih. Dan menurut saya sebenarnya healthy decision.
Gitu. COVID sebenarnya membantu untuk saya kasih alasan lebih lagi kepada investor. Kita mesti ngerem lebih jauh lagi. Dan kita harus lakukan ini. Karena apa? Kita nggak tahu kapan COVID itu berakhir. Waktu itu kan pengetahuan mengenai COVID sangat rendah. Kita secara bisnis itu mengalami 7 bulan shock. Jadi April paling bawah, lalu gradually mulai muncul pasien-pasien lagi. Kenapa orang takut ke rumah sakit? Orang takut ke rumah sakit, merasa bahwa itu bisa sumber ketularan misalnya. Dokter sendiri takut praktek waktu itu. Bahkan rumah sakit sendiri berpikir bahwa udah deh, kita nggak terima pasien dulu, kecuali UGD yang gawat-gawat. Nah, jadi menurut saya, wah ini adaptingnya lumayan unik. Nah, untuk mengetahui ini, kita mesti pahami juga, kami bukan dagang jual alat. Kita uniknya adalah kita perusahaan bilangnya kerja sama operasional KSO. Jadi kita yang beli alat milik SMU, kita pasang di rumah sakit. Habis itu polanya bagi hasil. Nah, jadi kalau rumah sakitnya tutup pintu, dokternya nggak mau praktek, pasiennya nggak mau datang, ya anjlok di situ ya. Nah, bagusnya ketika orang mulai memahami bahwa COVID ini sebenarnya bisa dicegah pakai masker, hand sanitation, dan yang lainnya. Walaupun awal-awalnya deadly gitu, mulai tuh dokter belajar pemahaman dan tahu. Jadi sebenarnya balik kepada common sense of running business. Bisnis itu tidak perlu menunggu masa-masa kritis untuk dia itu melakukan adaptasi. Walaupun COVID ini adalah a good wake up call buat banyak perusahaan ya. Nah, sekarang gimana adaptasi sehingga perusahaan itu bisa lasting? Baik, yang tadi saya katakan jurang paling dalam adalah November 2019, dan 10 bulan setelah itu di bulan September SMU pertama kali EBITDA positif. Gitu. Baru pasien turun ya? Turun. Tapi saya berpikir, pasien boleh turun. Gitu. Tapi survival skill adalah, ya kita kan mesti belajar hemat dong. Jelas. Nah, ini yang unik ya buat industri healthcare. Orang tuh berasa harga makin lama makin mahal. Gitu. Nah, kebetulan kita panggil ini vendor-vendornya SMU, karena kan kita bergerak di bidang satu alat kateterisasi jantung ya, supply dan demand, pricing strategi aja. Kita panggil ulang, yuk bantuin deh, ini kan momen-momen COVID ya. Jadi ketika kita approach 100 vendor, 90 dari vendor menurunkan harganya dia. Nah, jadi kita ada saving lagi tuh dari yang kegiatan biasanya. Ujungnya ketika saving itu terjadi, EBITDA naik lagi, nambah lah ya. Nah, di situ kita lakukan perihal-perihal yang mungkin kecil ya. Dan kadang-kadang memang nggak dipikirkan juga sama company, karena mereka berpikir harga pasti naik. Kalau kita malah pikir jangan berpikir gitu dulu, kita panggil dulu. kita bahkan gini, yang mahal-mahal kita tinggalkan. Kita pilih yang misalnya produk-produk yang company-nya bersahabat. Bahkan kita bilang, gini deh, kedepannya kita bisa alihkan semua belanjanya SMU ke brandnya kalian kasih deh better discount. Nah, jadi kalau dulu tuh belanjanya terserah dokter. Nah, dokter ini dunia kesehatan ya, nggak semua dokter, maaf ya, nggak semua dokter gitu ya. Beberapa dokter, satu lah mungkin dari 1000 ya, suka ini bias kepada brand tertentu. Dan balik lagi ya, bukan mengecilkan BPJS. BPJS kita tahu, maaf nih ya, apa ahlinya nih. Kita tahu BPJS nggak bayarnya premium, gitu loh. Nah, dengan margin yang diterima dari rumah sakit, nggak mungkin dong kita pakai alat habis pakai yang super mahal. Ya rugi di rumah sakit, rugi di KSO company-nya. Nah, jadi kita mesti berpikir ekonomis. Selama kualitas masih reasonable, masih good, dan operator si dokter itu masih oke, harusnya dokter memikirkan bahwa gimana nih dengan adanya BPJS sustainable, bahwa budget itu nggak habis terpakai. Ya, nah ini maksudnya mesti mature juga lah. Nggak semua dokter, makanya nggak semua dokter, hanya segelintir gitu yang suka aneh-aneh. Tapi begitu ya, bias-bias itu tetap ada. Karena balik lagi bandel-bandelnya dari si produsen alat-alat itu sendiri kasih insentif, dok pakai banyak kan ya, gitu. Mahal nggak apa-apa nih kita kasih insentif. Itu mungkin di topik berikutnya deh, gitu ya. Apa maksudnya kalau mau kita lihat dunia healthcare seperti apa di Indonesia, ya. Di awal-awal tuh tim itu sangat takut sama saya. Aduh, jadi saya entahlah, mungkin ada yang kirim dukun lah ke saya ya, doain bisa aja ya, saya nggak tahu. Tapi balik lagi, angin di bawah sama angin di atas beda ya.
itu. Dan mungkin mereka nggak bisa ngelihat yang di atas, dan saya mesti maklumi itu ketakutannya mereka, kegelisahannya mereka. Jadi ya, tapi balik lagi, kalau perahu kebakaran di tengah laut, tindakan yang normal kan adalah, aduh gimana nih, lompat kah? Udah mikirnya lompat dulu kan. Ya saya mesti sayangkan kalau itu ada kejadian ya. Tapi balik lagi, itu adalah sebuah hal yang normal. Yang bisa saya lakukan adalah encouragement, memberikan mimpi-mimpi ke depannya. Dan slowly saya mesti disclose keadaan sebenarnya seperti apa, transparansi itu ya, mesti diceritakan. Ujungnya percaya atau enggak, ya mereka yang mesti ambil call itu. Jadi menurut saya ya, sometimes leader mesti ambil difficult decision ya. Dan memang walaupun kita coba utarakan maksud dan niat baiknya, tapi belum tentu semua orang bisa ngambil itu, karena nggak semua orang itu melihat the big picture. Nah kita yang dikasih kesempatan untuk melihat big picture, dan sebisa mungkin kita coba berbaik hati ya. Saya ini pada dasarnya tidak tegaan orangnya gitu. Dan tapi balik lagi, saya harus let go orang segitu banyak. Ya hati kecil saya itu lumayan sedih ya. Nah menurut saya sih transparansi penting. Tapi kita nggak mengharapkan untuk dimengerti juga ya, untuk dicintai, apalagi setelah drastic measure yang dilakukan, pasti ada takut lah. Tapi di situ sendiri saya mesti terus membuktikan bahwa saya adalah leader yang boleh dipercaya loh. Saya nggak memaksakan kepercayaan itu kan harus lahir ya dari mereka sendiri. Jadi ya untuk menyemangati tim, ya saya mesti sometimes saya mesti menunjukkan beberapa hal. Saya adakan misalnya town hall meeting. Jadi biasanya itu setiap 3 bulan 4 bulan saya adakan meeting, termasuk yang dari cabang. Jadi saya siap dipertanyakan kapan misalnya naik gaji gitu, pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Dan saya pikir ya mesti aksesibel. Nah kedua itu aksesibel. Kalau mau langsung tanya ke misalnya decision maker boleh gitu. Jadi nggak habis itu nanya dipecat, enggak. Menurut saya pertanyaan-pertanyaan kadang-kadang lumayan kritikal, dan saya jawab itu seadanya tanpa ketiga janji-janji mulu. Leader itu nggak bisa bikin janji mulu habis itu nggak ditepatin, orang nggak akan ikut dia gitu. Jadi menurut saya lambat laun mulai muncul nih ya, setelah 1 tahun lah menurut saya gitu, mulai muncul bahwa people merasa bahwa ini company ini heading into the right direction. Kalau dulu no direction ya. Jadi menurut saya ya dengan 3 hal itu trust itu bisa kebangun. Dan menurut saya kalau sekarang saya lihat teman-teman yang masih ada di SMU, profil orangnya itu mindsetnya sudah berbeda. Dan menurut saya mereka adalah orang-orang yang care, peduli bahwa perusahaan itu harus survive gitu ya, harus dibawelin gitu. Kita nggak mau ada waste. Dan menurut saya maturity-nya jadi mau nggak mau bertumbuh ya di sana. Nah pencapaian ada, dan menurut saya bukan karena saya gitu, ini karena kita bisa sama-sama ngerapihin ya. Kalau di 2 tahun terakhir ini ya, 2020, 2021 nih, growth di revenue sendiri itu 32% revenue naik ya. Padahal kita nggak nambah lokasi baru loh. Kenapa? Investor takut, wah ini COVID gimana nih? Kalau seperti perusahaan-perusahaan banyak yang lainnya adalah cutting down people, cutting down operation. Kalau kita nggak ada cutting down operation, kita terus kejar buat bisa operation. Dan balik lagi, somehow dengan COVID sendiri, loh kok bisa naik revenue 32%? Ya balik lagi, kadang-kadang things yang kita nggak ngerti, kita syukuri ya. Gitu. Strategi ada untuk meningkatkan ya, tapi menurut saya ya berkah ini datang karena manusianya ya, yang kita kan doa, minta dan bekerja sih di situ. Selama itu kita serius lakukan, ya semoga ya sang pencipta itu membuka jalan gitu. Revenue naik 32%. Nah ini OPEX menurut saya ini pinter-pinternya kita. OPEX itu 2 tahun itu turun 26%, lumayan sekali ya, lumayan sekali. Lalu EBITDA, nah 2 tahun itu melonjak 136%. 2 tahun itu 136% naiknya, dari minus kok jadi positif kan.
Nah, habis itu net profit paling bawah kan ujungnya profitnya gimana nih? Profitnya kita naik 66%. Jadi menurut saya 4 angka itu ya saya tinggal kasihkan sodorkan ke bank manapun orang yang ngerti keuangan, mereka ini pencapaian dan pencapaiannya luar biasa. Dan ini semua dilakukan dengan sisa manpower di 38%. Tinggal 38% orangnya dengan operasional yang sama, buktinya bisa. Ini kan proving. Dulu itu ada over recruitment dan desain yang tidak tepat. Jadi ada beberapa nih yang kita pikirkan. Kita kan udah pinter di radiologi ya. Alat kita tuh radiologi, MRI, CT scan itu 2. Lalu di jantung, kateterisasi, cath lab namanya. Itu alat kita paling banyak ya. Nah terus 2022 ini saya pikir ini depan untuk buka lini baru. Kita mau masuk ke radioterapi. Nah, radioterapi ini alatnya lebih mahal lagi. Yang paling kelas bawahnya itu udah 25 miliar alatnya doang. Nah, rumah sakit untuk pasang alat radioterapi ini, namanya aja udah ngeri ya, radioterapi. Ini alat isinya itu adalah bahan nuklir, radioaktif gitu ya. Nah, jadi ada radiasinya. Dan karena dia punya radiasi, dia itu bagus untuk melawan kanker. Nah, nama bendanya itu linek ya, bilangnya linek. Nah, rumah sakit yang mampu secara manpower punya fisikawan nuklir, jadi mesti punya tuh, mesti punya radiologis, mesti punya onkologis dengan sub-subnya dan lain-lain. Nah, ini nggak bisa cuma beli alat lalu rawat pasien, nggak bisa. Dia mesti beli alat lalu beli ekosistemnya. Itu nanti orang setelah disinar akankah misalnya double tindakan dengan kemoterapi ya, misalnya makan obat khusus untuk menyerang si sel kankernya, atau punya juga palliative care. Definitely ini berikutnya adalah SMU ini harus ekspansi, nambah lagi CT scan, nambah lagi cath lab-nya ya, untuk ya misalnya bisnis yang udah ada kita mau. Saya 2 tahun ini salah satu challenge yang terberat adalah gimana convincing investor SMU. Mereka lumayan convincing bahwa Edward nih oke nih, mimpin tim yang ada nih sekarang oke nih, company-nya udah profitable. Nah, cuman kan untuk keluarin duit puluhan miliar lagi, mau ngapain nih ngembangin di dunia yang sekarang lagi ikat pinggang karena ada COVID tiba. Yang nggak jelas ini gimana. Nah, tapi dari di 2022 kita terus mau memanfaatkan, satu bikin linek, kedua yang existing business itu dipertajam. Nah, yang ketiga ini yang penting, gerilya bermain di dalam regulasi. Nah, saya mesti ngobrol nih nanti ke Prof. Ali, ke Pak Bagus ya, Menkes gitu, ke Pak Menteri untuk investasi. Ini dunia healthcare ini masih dikit yang investasi. Mereka paham loh di luar ini bahwa Indonesia itu punya populasi dan kekurangan rumah sakit dan infrastruktur di healthcare. Mau masuk tapi bingung. Contoh yang mesti dilakukan dengan Kementerian Investasi bahwa dilindungi dong investor dari luar. Kenapa nggak mikirin investor lokal? Nah, investor lokal udah ada, contoh misalnya keluarga Pak Tahir ya, bangun grup rumah sakit ada. Cuman bagi uang lokal tidak akan pernah cukup. Nyuplai 270 juta orang. Baik, apakah Indonesia doang yang diincar sama investor asing? Jawabannya tidak. Meksiko, Peru. Nah, kalau konsep kerjasama operasional antara pihak swasta dengan pemerintah untuk urusan rumah sakit paling keren itu di Peru. Pemerintahnya sangat mendukung dan membuat program-program khusus agar apa? Duit dari asing masuk ke negaranya, bidang kesehatan, bangun rumah sakit, mereka ini nih, ya udah APBD, APBN aman, nah gitu, bisa dialihkan buat proyek-proyek yang lain. Nah, menurut saya kita nggak bisa berpikir terlalu sempit. Welcome, open the door. Nanti manajernya gimana? Kan ada Kemenkes gitu loh. Untuk tim dari Kementerian Investasi berpikir gimana nih cara terbaik, kasih lihat Indonesia seperti apa, dan nih ya yang sekarang udah diceritakan bagus, peluang besar. Investor datang, bukain pintu, masuk ditutup pintunya, di dalam hutan belantara, perizinan gak jelas gitu ya. Intinya gini,
mesti ada yang koordinasikan nih. Kan balik lagi, Pak Luhut Panjaitan dia Menko ya, Menteri Koordinasi termasuk Maritim dan Investasi. Tapi kan balik lagi nih, yang dikoordinasikan apa? Apakah Kementerian Kesehatan di bawah dia? Jawabannya tidak. Tidak. Makanya nih, koordinasi kan mesti sedikit lebih luas. Menurut saya mesti ada orang-orang yang paham operasional rumah sakit dan terjun memahami dunia investor asing, duit itu bisa ditarikin di Indonesia. Dibantuin dong, dibikinin regulasinya biar nyaman. Nah, lucunya ya, SME ini punya tantangan. Ini kita minggir sedikit ya. SME punya tantangan. SME ini bilangnya KBLI ya, itu jenis usaha ya. KBLI-nya bukan KSO, karena di Indonesia itu belum dikenal yang namanya kerjasama operasional. Kita tuh dimasukkan ke kategori leasing operasional, nggak tepat, kurang tepat lah dikatakan. Tapi lagi itu BKPM, assignment dari Kementerian Investasi. Saya mesti convincing beberapa private equity, visi dari luar untuk terus melihat Indonesia secara positif. Kita ajak berpikir, SMU pertama kalinya pasang alat satu-satunya di provinsi Sulteng ya, Sulawesi Tenggara, Kendari. Jadi satu provinsi itu baru punya satu alat cat lab 2 tahun lalu, yang pasang itu SMU. Kita tuh masih bisa pikir, masih ada kota-kota lain yang lebih ramai. Ya, jadi kalau ngomongin bisnis itu satu sisi ya, tapi ketika bisnis itu di-pair kepada kebutuhan manusia, kita lihat nggak apa-apa, walaupun mungkin awal-awalnya kecil, tapi harusnya bisa jadi besar nih, karena buat satu provinsi. Jadi di situ, menurut saya ya mesti diobrolin nih dengan Kementerian Kesehatan untuk melindungi investor juga. Investor juga mesti diperhatikan, ada yang bandel, ngasih alat yang kanibal kiri, kanibal kanan, gitu ya. Kalau alatnya rusak, ini kan radiologi ya. Kalau alatnya rusak, nah gantinya nggak gampang. Bisa ban itu pelayanan 2 bulan, 3 bulan. Terus izin Bapeten. Nah, ini izin terkait dengan alat itu bocor atau enggak nih radiasinya. Izinnya aja, ya menurut kami 2 bulan itu udah lama. Ini ada satu alatnya kami, menunggu izin itu udah hampir 4 bulan lebih. Menurut kami itu nggak masuk akal. Rumah sakit juga nggak bisa melayani. Alatnya udah bener, udah tes paparannya, cuman kertasnya nggak keluar. Yang keluar itu adalah Bapeten. Nah ini kan bukannya kritik lagi, ini adalah PR bersama. Nah gitu loh, saya sih rajin ngoceh ya terkait ini. Nah terkait BPJS, Pak Jokowi ketika memilih Prof. Ali Gufron dikasih pesan, itu diperhatiin tuh pengeluaran terbesar BPJS nomor 1 50% lebih ya dari budgetnya dia di spending buat kardio related, kardio dan vaskular. Ujung-ujungnya ini alat cat lab. Nah, komplain di situ adalah permintaannya dikontrol. Nah, yang dilakukan oleh BPJS menurut saya pribadi, kurang tepat sasaran ya, gitu loh. Strateginya ini unik gitu. Dia nggak kasih izin BPJS, izin cat lab itu dibuka buat rumah sakit yang beli alat baru. Tidak mungkin dengan satu alat cat lab baru tiba-tiba penduduk sekitar langsung sakit. Gitu. Kan berarti yang screening kan dokter yang melakukan kajian, nggak mungkin lah mbak, gitu. Ada juga mengurangi waiting list di tempat lain, gitu. Loh, kenapa nggak dibukakan? Nah, yang itu salah satu yang dilakukan. Nah, saya mengusulkan gimana nih kalau urusan cat lab gitu, diantisipasinya dengan cara berbeda. Ada rumah sakit yang nakal, upcoding bilangnya. Jadi pasien masuk BPJS itu misalnya kelas 3 dan kasusnya itu kategori ringan, pembayarannya kecil tuh, dikutak-kutik nggak jadi ringan, dinaikin. Ada. Nah, BPJS lakukan intense audit, benerin di sana. Lalu juga rumah sakit tipe A, rumah sakit tipe C, tipe D, tipe A, semuanya bisa punya cat lab. Namun di tipe A pembayarannya itu jomplang, tinggi sekali. Di tipe C pembayarannya sama. Nah lucunya gini, dokter yang di tipe C praktek juga di tipe A. Perawatnya juga bisa sama ikutan. Alatnya harganya sama, tapi pembayarannya berbeda. Nah ini kan aneh juga, disamakan aja semua ke satu tarif gitu. Nah ini sepertinya zaman dokter Terawan ada, ini sudah dibicarakan nih, kayaknya akan settle ke arah sana ya. Cuman memang mesti ganti banyak hal sih.
Jadi PR-nya lumayan banyak. Jadi 2022 ya PR-nya seperti itu tuh. Apa yang mau dilakukan untuk buat increase ya, income-nya buat perusahaan. Kalau saya berpikir, ini saya selama ini hidup di swasta ya. Swasta itu unik, punya target gitu ya. Nah, kalau saya berpikir bukan mau jadi PNS ya, tapi mungkin dengan pengalaman-pengalaman yang ada, saya malah berpikir aja, gimana seorang Edward bisa memikirkan negara sekarang. Dampak kalau swasta kan saya cuma mikirin company saya ya, sama klien itu ya. Tapi kalau Edward sekarang misalnya berpikir untuk masuk ke pemerintahan, mungkin dampaknya akan lebih luas nih. Swasta kan ya segitu-segitu aja ya. Kalau pemerintahan kan itu kementerian atau apa, itu bisa luas. Dan saya berpikir, gimana nanti kalau Edward berpikir untuk membantu gimana kementerian-kementerian tertentu bisa menjadi lebih efektif. Itu loh. Dari kacamata swasta nih. Ya. Saya punya niat ke arah sana, ya cuma balik kan aspirasi ya kan katanya pribadi gitu. Ya nanti kalau misalnya maksudnya ada panggilan ke sana ya saya akan respon.